Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai konsep produk yang akan dibuat oleh kelompok 1, yaitu rak buku minimalis. Berdasarkan Google Trends yang kelompok kami gunakan untuk menganalisis antara perbandingan rak buku kayu dan rak buku besi di beberapa wilayah untuk perbandingan antara rak kayu dan rak besi di wilayah Sumatera Utara itu mendapatkan skor 58% dan untuk rak besi mendapatkan skor 42%. Selanjutnya untuk wilayah Banten itu rak buku mendapatkan skor 58% dan rak besi buku 42%. Selanjutnya untuk di wilayah DKI Jakarta, rak buku kayu mendapatkan skor 64% dan untuk rak besi mendapatkan skor 36%. Untuk di wilayah Jawa Timur, rak buku mendapatkan skor 71% dan rak besi buku 29%. Di wilayah Jawa Barat, rak buku mendapatkan skor 72% dan rak besi buku mendapatkan skor 28%. Hal itu yang kami mendasari bahwa rak buku kayu memiliki skor persentase lebih tinggi dibandingkan rak besi. Sehingga kami kelompok 1 memilih rak buku kayu sebagai produk yang akan kami buat melakukan modifikasi terhadap produk rak buku, sehingga kami memilih rak buku kayu tersebut. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan drawing dari produk rak buku kayu. Di sini terdiri dari 4 part, yaitu yang pertama ada alas bawah rak, lalu samping kanan dan kiri, lalu penyangga belakang atau rak belakang, dan penyangga tengah. Yang pertama itu alas bawah rak dengan ukuran 400x100 dengan kuantiti 1 buah. Lalu yang kedua ada samping kanan dan kiri dengan dimensi ukuran 100x100 sebanyak 2 buah. Lalu yang ketiga penyangga belakang dengan ukuran 400x50 sebanyak 1 buah. Dan yang terakhir penyangga tengah dengan dimensi ukuran 250x100 sebanyak 1 buah. Baik, itu tadi penjabaran dari drawing kelompok 1, dan untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian konsep peta operasi rak kayu buku. Rak kayu buku bagian pertama yaitu papan panjang, bagian kedua alas, bagian ketiga papan pendek, bagian keempat cekat, dan yang terakhir bagian papan belakang. Yaitu bagian pertama papan panjang dengan mengukur, bagian kedua mengukur juga, bagian ketiga mengukur, dan bagian 4 mengukur, dan yang terakhir itu mengukur. Setelah mengukur bagian-bagian ini, bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4, dan bagian 5, setelah itu memotongnya bagian-bagian papan tersebut. Setelah memotong bagian-bagian papan tersebut, ada bagian merakitnya. Merakitnya ada beberapa tahapan, yaitu 4 tahapan. Yang pertama merakit 1, merakit 2, merakit 3, dan merakit 4. Setelah merakit papan bagian 1, 2, 3, 4, 5 tersebut, selanjutnya menghaluskan. Setelah menghaluskan papan tersebut, selanjutnya yaitu pengecatan bagian papan-papan tersebut. Setelah pengecatan akan dikirim penyimpanan dan selesai.
Ringkasan dari peta operasi rak kayu buku, kegiatannya operasi berjumlah 16 dengan memakan waktu 21 menit. Selanjutnya pemeriksaan, yaitu berjumlah 11 dengan tidak memakan waktu. Total semua ringkasan peta operasi rak kayu buku berjumlah 27 dengan memakan waktu 21 menit. Sini saya akan menjelaskan tentang alur proses aplikasi Lexip di komputer. Tapi sebelumnya mohon maaf dikarenakan ada batas di aplikasi Lexip tersebut. Jadi pada kali ini tidak bisa dirun, tapi saya akan menjelaskan bagaimana cara alur prosesnya dari materi kelompok kami. Pertama itu ada mengukur, dapat 5 bagian pengukuran. Yang pertama adalah papan panjang, alas, papan pendek, serta yang terakhir papan belakang. Nah, setelah diukur akan ditempatkan pada bagian masing-masing. Nah, kemudian akan dicek oleh lima operator untuk dicek apakah pengukuran tersebut benar atau tidak. Jika sudah dicek oleh quality control operatornya, kemudian dari papan panjang, alas, papan pendek, serta papan belakang akan ditaruh ke conveyor. Kemudian setelah diletakkan pada conveyor, akan kita masuk ke bagian assembly, di mana semuanya ini akan diproses oleh bagian assembly-nya. Kemudian jika sudah jadi, ada satu quality control atau operator memastikan bahwa standar dari komputer kami ini sudah memenuhi syarat ketentuan, sehingga jika terjadi kesalahan atau produk cacat maka akan dikembalikan. Jika tidak ada, maka operator akan mengirim ke transporter 1. Ini untuk mengantarkan produk tersebut yang terjadi dan dicek